Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Al-Quran, tidak berapa hari lagi kita akan insya Allah akan melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan malam akan mengerjakan banyak tatawu termasuk sholat tarawih, membaca Al-Quran. Nah, sekarang dalam rangka memperdalam ilmu untuk bisa membaca Al-Quran setelah mengerti membaca makhraj dan tajwidnya, maka perlu kita mempelajari susunan bahasa Arabnya. Yaitu pada pola 15 ini sebagai lanjutan, kemarin sudah diterangkan undang-undang. Nah, jadi lebih baik kalau jadi undang-undangnya adalah bahwa di pelajaran yang ke-15 diulang, pola kalimat 15 menggunakan kata sifat. Jadi ada sifat atau dikenal dengan bahasa Arabnya na'at ya. Tentu ke na'at mengikut, ada yang diikutnya man'ut, sifat mausuf pada kata benda. Jadi kata benda mempunyai sifat tersebut. Mungkin kata benda itu berfungsi sebagai pokok kalimat, mungkin sebagai khabar, mungkin sebagai fa'il, mungkin sebagai maf'ul. Pada prinsipnya kata benda yang mempunyai sifat. Nah, untuk sederhana, di sini sudah diterangkan. Sekarang undang-undangnya, bagaimana caranya penjelasan ya yang menjadi sifat. Yang menjadi sifat adalah kata benda dalam isim fa'il. Nah, jadi berbentuk kata benda tapi berbentuk isim fa'il atau berbentuk isim maf'ul. Isim itu kata benda artinya. Ya, maka di dalam kurung Ustadz buat masih ingatkah? Masih ingatkah? Jadi lebih baik kita buat seperti ini supaya memotivasi. Masih ingatkah bagaimana caranya membuat isim fa'il dan isim maf'ul yang berasal kata kerja 3 huruf. Kemarin kan ada 9 misalnya. Timbangan misalnya kata kerja nasara, isim fa'ilnya nasirun. Jadi itu maka timbang saja dengan fa'ilun. Gitu aja. Jadi kalau nasara, nasirun. Ya, nasirunnya kalau tiga. Ya, maf'ulun. Jadi kalau nasara apa? Mansurun. Ya, mansurun. Jadi itu yang menjadi berfungsi sebagai sifat. Model begitu nanti. Ini contoh. Seperti ini. Coba dibaca. Haza Ustazu Ustazun. Ustazun. Ini aturan tanwin ini, tanwin ya. Haza ustazun solihun. Jadi yang merah ini dia. Ini berbentuk isim fa'il dia. Jadi fi'il madinya salaha, maka solihun. Jadi haza pokok kalimat, khabarnya adalah ustazun. Memang lengkap ini jadi khabar termasuk pakai sifat. Cuma ini yang ada sifatnya. Jadi haza ustazun solihun. Ini adalah seorang ustadz yang. Kalau sifat itu pakai yang. Coba yang nomor 2, bagaimana membacanya? Hazihi ustazatun solihatun. Ya, solihatun. Mesti gitu. Ini kan bentuk perempuan, tapi berbentuk isim fa'il. Terus berikut apa lagi? Huwa rijal. Jangan Rajulun. rijal. Ya, huwa
Rajulun Heeh. adil. Kasih baris. Adilun. Iya, adilun. Nah, jadi karena ini rajulun maka dia adilun. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah dia adalah seorang laki-laki yang adil. Huwa rajulun adilun. Nah, coba ini lagi. Hiya Nah, imra'atun nah, salihatun. ya, salihatun. Nah, ini kan sifatnya. Hiya imra'atun salihatun. Dia adalah seorang wanita atau anak perempuan yang soleh. Yang merah ini sifat ini. Terus ini lagi. Ini padan ya. Padan. Orang Arab menyebut padang Padan. payah. Padan. Hmm. Coba. Padan. Padan. Hmm. Madinatun Hmm. ma'muratun. Iya, makmuratun. Nah, ini berbentuk isim maf'ul. Ah, karena itu mu'annas. Karena Madinah mu'annas. Kalau sekiranya di sini laki-laki, ya di sini dibuat makmurun. Ah, kan, jadi ini sifatnya nih. Jadi badan, ya sebenarnya ada menyebut orang Arab menyebut badan, ada padan. Madinatun makmuratun. Padang adalah kota yang ramai atau yang makmur. Terus, Jakarta hmm, Madinatun mashghulatun. naam. Jakarta Madinatun masgulatun. Jakarta Madinatun masgulah. Sehingga maksud masgulah itu yang disibukkan. Masgulatun. Yang diramai, yang disibukkan sehingga enggak ada orang tidur ya. Jakarta adalah kota yang diramaikan, maksudnya disibukkan terus ya, disibukkan orang. Nah, jadi inilah jadi di sini salihun, salihatun, adilun, salihah, makmuratun, masghulatun adalah sifat dari sini. Nah, itu maksudnya ini berbentuk isim fa'il, salihun, salihatun, adilun, salihatun, makmuratun, hamara, masghulatun, sagala. Jadi ini berbentuk isim fa'il dan isim maf'ul. Ini undang-undangnya nih. Jadi kalau nanti dalam kalimat perhatikan dulu. Kalau dia berbentuk isim fa'il, isim maf'ul, mungkin dia menjadi sifat. Nah, sekarang coba bedakan. Coba bedakan mana jumlah, maksudnya kalimat atau kalimat yang mempunyai sifat mausuf atau na'at man'ut, atau disebut tadi na'at man'ut itu sifat yang disifati, dan mana pula yang pakai menerangkan dan diterangkan atau mudhaf ilaih. Karena Ustadz perhatikan banyak orang ragu antara itu. Nah, coba dibaca ini. Bisa nggak lambat-lambat? Hazihi Huh? Madinatun Nah, bagan bagan baru. baru. Nah, bagan baru, pekan baru ya. Hazihi Madinatun bagan baru. Nah, coba terka. Ada nggak kata sifat di sini atau mudhaf-mudhafun ilaih? Atau diterangkan menerangkan? Mudafun ilai. Nah, bagaimana? Tadi undang-undangnya berbentuk, ingat ini undang-undangnya. Yang menjadi sifat atau naat dalam adalah kata benda dalam bentuk isim fa'il dan bentuk isim maf'ul. Nah, sekarang ini hazihi Madinatun bagan baru. Bagaimana ini? Menerangkan diterangkan. Nah, ya. Jadi berarti bagan baru adalah bukan sifat. Ini memang pekan baru ya. Bagan baru.
betul. Naam. Sekarang coba ini lagi. Hadza kitabul fiqh. Fik. Fiqh. Kemana? Ini mudafun ilaih. Nggak, kasih baris. Haza kitabul fik. Fikhi. Fikhi. Ini adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Ini haza pokok kalimat, khabarnya kitabul fik, cuma khabar ini terdiri mudhaf dan mudhafun ilaih. Kalau ini pun begitu juga, hazihi pokok kalimat, Madinatu Pekanbaru, mudhaf mudhafun ilaih. Kan berbeda ini. Berbeda. Ini maka Ustadz buat seperti ini supaya makin cepat kita mengerti ya, biar lambat. Ini kalau dicepat-cepatkan saja ya payah. Coba ini. Coba lambat-lambat bacanya. Masalul hayatud dunia. Hayatid dunia. Hayatid dunia. Jangan hayatut. Kalau hayatut menjadi sifat pula nanti. Coba. Masalul hayatid dunia. Terus? Kamain. Kan nggak ada melarang pakai tanwin. Kamain. Anzalnahi. Mana ada pula hi. Kan dhamir tuh. Kamain. Anzalnahu. Iya, anzalnahu. Minas samai. Ya, minas samai. Ini potongan ayat ini. Masalul hayatid dunya kamain anzalnahu minas samai. Coba di sini mana kira-kira ada enggak sifat mausuf atau na'at man'ut atau mudhafun ilaih? Masalul hayati. Itu kalau masalah ilaih. Ini masalah hayati sampai hayati mudhafun ilaih dari masalu ya. Lalu ad-dunya? Ad-dunya dia maf'ul. Maf'ul mana? Tuh baris atas. Kalau maf'ul kan mesti ada fi'il fa'il. Sedangkan ini sudah pokok kalimat ini. Khabar. Khabar. Tunggu dulu. Sekarang ini kan kenapa berani membaca masalu? Karena dia mubtada. Mubtada. Merambah itu mubtada merambah sampai ke sini dirambahnya. Cuma kenapa dibaca hayati? Hayati karena dia mudhafun ilaih. Yang mudhafun ilaihnya ini yang mudhaf namanya, ini mudhafun ilaih. Ini disandarkan, ini tempat menyandarnya. Lalu ad-dunya pakai alif lam. Lihat ini pun pakai alif lam. Khabar. Mana khabarnya? Mana mungkin begitu khabar? Inilah cuma agak aneh sedikit, belum dipelajari. Tadi kan isim fa'il, isim ma'ful inilah sifat dari hayat ini. Jadi sifat juga ini. Sama-sama pakai alif lam. Jadi itu makanya ad-dunya ini tetap begini nih, nggak ada dunyi, nggak ada dunyu, abadi nih. Jadi dia menjadi sifat dari hayat. Jadi hayatid dunya begitu saja. Aturannya kan mengikuti itu mesti baris bawah pula dia. Itu maka istimewa. Jadi hayatid dunya indahnya, tapi dunia ya dunia juga. Cuma tandanya dia sifat sama pakai alif lam. Jadi perumpamaan hidup yang dunia, gitu. Ya, jadi hidup yang dunia. Jadi hidup ini dua, hidup yang dunia dan hidup yang akhirat. Gitu ya. Inilah ya pokok kalimat semuanya nih. Semuanya sampai sini. Masalul hayatid dunya. Baru khabarnya dari sini pula terus ke belakang. Kama in anzalnahu minas samai. Ka huruf apakah?
Kan saudaranya kana bukan? Oh, enggak. Huruf jar, min, ila, an, ala. Huruf Oh, jar. jar. Yang khawatirnya nih, kajilah banyak, tapi enggak lupa. Putar-putar, Jarang keluar Kang. ka kan ada. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, a. Ini ka-nya. Itu maka kamain tadi. Ma. Jadi kamain. Nggak ada melarang tanwin. Jadi kamain. Ka seperti artinya. Main apa arti main? Air. Kamain seperti air. Kalau anzalna bentuk apa anzalna? Walaupun sudah 4 huruf ini. Anzalna. Madi. Ya, fil madi kotak ke-15 ya. 14. Ya kan kotak ke-14 ya. Anzalna fa'ilnya na. Kalau hu ini bentuk Domir. apa kalau hu? Dhamir. Fungsinya Maf'ul. maf'ul karena menempel dengan fi'il. Min huruf apa? Jar. Saudara dari ka tadi. Itu sebenarnya min, tapi karena ini alif lamnya ada pula di sini mati, maka minas gitu. Sama yang dijarkan. Ada sambungannya kalau tidak salah tas surat Yunus, tas surat Kahfi ini ya. Perumpamaan hidup yang dunia, yang sifatnya yang dunia, seperti air. Ya, anzalnahu yang telah kami turunkan kata Allah dari langit. Hu akannya air dari langit. Jadi nanti itu seperti air turun dari langit, kemudian air tadi bercampur dengan tanaman, tanaman subur, lalu si pemilik kebun tadi rasa-rasanya dia berkuasa dengan kebunnya, perasaan saja. Sebenarnya nanti malam atau siang datang bencana habis. Itu perumpamaan hidup di dunia. Kan seolah-olah kita seperti wah sudah jadi ini rasa-rasanya biasa, sudah punya ini rasa, padahal nggak ada, sebentar lagi habis, satu pun tidak ada. Jadi mesti kita, ini perumpamaan hidup dalam Al-Quran. Persis seperti air hujan, maksudnya yang turun dari langit, dia menyiram tanaman, tanaman subur, si pemilik tanaman pun bergembira, seolah-olah dia berkuasa, padahal satu pun tidak. Jadi hidup ini pun seperti itu pula, ya hidup di dunia. Jadi di sini yang menjadi sifat itu adalah ini, ad-dunya ya, ad-dunya itu sifat, itu dia. Kalau di sini tidak, kalau ini bahkan baru, ya ini tidak, karena maaf ya, ini kalau naat tentu maunya ini dikasih apa? Dikasih kembali. Maunya kalau ini dikasih kuning maunya karena dia sifat. Ini kan di atas mausuf. Kalau yang ini bagan baru dia adalah menerangkan kawannya ini. Menerangkan. Kalau ini pun begitu pula al-fikhi. Fikhi ini juga dia menerangkan. Sedangkan ad-dunya sifat. Satu lagi, ya, masih banyak. Ya, itu Pak. Satu lagi. Berikut, inna, ini pakai tasdid nih, tidak pun pakai kalau dikasih tasdid, ya sebentar. Ini Arabnya. Dikasih tasdid. Inna, coba. Inna wa'dullah. Itu kan lupa kaji itu. Kalau inna, ingat. Inna wa'dillah. Kalau inna itu kan berubah ke atas barisnya dibuatnya. Jangan wa'di huruf jar itu. Terus inna wa'dallah. Allah kemana? Itu yang perlu belakangnya. Inna wa'dallahi. Inna wa'dallahi. Terus hak. Ingat inna masuk subjek predikat. Mana berarti hakun. Kan nggak ada melarang tanwin ini. Jadi inna wa'dallahi hakun. Terus walakinna aksarihim. Lupa. Lakinna itu saudara siapa? La'alla.
dan saudara si inna juga sama itu. Kana. Jadi bukan karena lain. Jadi Inna. saudara ya inna saudara la'alla sama, boleh. Lakinna Lalu aksarahum. ya aksarahum La ya'lamun. la ya'lamuna. Itu dia. Jadi inna wa'dallahi haqqun atau haqqu, kan itu membacanya gitu, haqqun walakinna aksarahum la ya'lamun. Ini ayat juga nih. Ya, inna berarti inna. Sesungguhnya. Ya, Sungguh. Sesungguhnya wa'da janji ya. Wa'dallahi Janji. sesungguhnya Janji Allah. janji Allah Janjinya Allah benar. adalah benar. Tetap pasti gitu. Pasti. Walakin akan Dan tetapi akan tetapi lebih banyak mereka manusia tidak mengetahuinya mereka. Tidak mengetahui mereka. Itu yang maka pakai inna ini. Apa janji Allah? Kalau berbuat baik, baik. Baik. Kalau buruk, nanti jahat. Itu makanya pakai inna Allah. Tapi sayang sekali banyak manusia yang tidak menyadari. Kita jangan ikut kepada yang banyak, lebih baik yang ikut sedikit. Ya. Nah sekarang pertanyaan, adakah di sini sifat atau mudhaf-mudhafun ilaih? Itu Allah, wa'dallah. Jadi wa'dallah. Allah jadi apa ini wa'dallahi? Yang wa'da kan mubtada. Ya. Tapi Allahi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Jadi itu makanya dia dipakai mudhafun ilaih, berarti dia kembali kuning ya. Sama ini dunia salah. Kalau ya itu wa'dallah Allahi menjadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih di sini adalah hijau. warna ini. Itu ya. Jadi hakun. Jadi muftadanya wa'dallah, khabarnya hakun. Itu khabar. Adapun walakin muftadanya aksara kembali. Dia kan tetap inna, anna dan saudara masuk mubtada. Ini muftadanya. Khabarnya adalah hum. Hum ya. Hum ini harus khabar. Hum la ya'lamun. Ya, semuanya la. Terus dua kalimat lagi. Silakan. La tabdila. Ya. Ini la masih ingat la apa ini? La napi jenis. Lanahi. Bukan. Ini kalau fil mudhari, ini kan enggak fil mudhari. Tabdil. Sayang ini belajar. Sebenarnya kalau belajar masdarnya ini ya, baddala, yubaddilu, kita belum belajar karena 3 huruf dulu. Kalau nasara yang suruh nasran. Ini fi'il madinya 4 ini. Baddala, yubaddilu, masdarnya tabdilan. Makanya dibaca di atas barisnya. Berarti la-nya la napi jenis seperti la raiba, la dina, la solata. Jadi la tabdila, terus li kalimatillahi. Ya, li kalimatillahi. Jadi la tabdila li kalimatillahi, terus Dzalika wal fawzul azim. Kasih baris. Azimi. Itu kan parah. Di sekolah fauzu tadi baca. Huwal fauzul azimu. Iya, azimu. Jadi apa azimu? Murah menerkanya nih. Al-azimu jadi apa? Al-azimu menjadi khabar. Iya, dia bagian khabar. Cuma ini pakai alif lam. Kemarin memang undang-undang belum sampai sekarang mencari apa baru ya, mencari undang-undang. Setara dengan al-fauzul kan? Biasanya ini menjadi sifat karena undang-undang kita masih nomor 1. Kan isim fa'il, isim maf'ul. Sementara ini sudah terambil ya contoh. Jadi ini sifat
Ya, ini sifat ini. Sifat bagaimana tadi? Kuning kan? Berarti sifat ini kuning. Fauzul ini juga sifat juga. Yang disifatinya ini kita belum belajar kemarin. Kita biasanya sifatnya itu kan agak apa? Ini kan punya sifat ini. Berarti sama-sama. Kalau begini, mulai huwa ini adalah menjadi sifat juga. Jadi ini jadi khabar sebenarnya gitu. Ini yang khabar. Mubtadanya ini. Mubtadanya kan ini zalika. Zalika. Terus ini khabar ke belakang semua. Cuma ini punya sifat. Mana Dia sifatnya? mensifati. Pauzu. Kemudian mana sifatnya lagi? Al-azimu. Sedangkan kalimatillahi itu adalah menjadi mudhafun ilaih. Ini dia. Jadi la tabdila li kalimatillah. Jadi tidak ada perubahan, badal ya, badala pergantian, pertukaran. Tidak ada pertukaran atau perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Maksudnya ketetapan-ketetapan Allah itu nggak ada perubahan. Siapa yang beriman, balas. Siapa yang jahat, balas tetap. Zalika, yang demikian itu, huwal fauzul azim. Dialah kemenangan yang sangat besar. Ya, jadi nanti kalau janjian Allah itu benar. Ini sifatnya. Satu lagi terakhir, wala Iya. zung. Zung. Ya, wala yahzunka. Ini agak baru juga nih ya. Wala yahzunka. Ini mati nih nun ini. Oh, yahzunka. Itu kan pelajaran baru juga sini. Kita belum, baris Mati, depan. Pak. Ya, baris mati. Baris mati. Nih, enggak ya. Jadi wala yahzunka, kalau ini baris depan. Atau wala yahzunka. Jadi ini la-nya bukan la, ini la nahi tapi masuknya kepada ya. Itulah. Jadi diartikan ini bukan tidak. Kemarin kita kan sudah belajar la nafi ke fil mudhari, tapi kalau la nahi kepada anta-anta, tapi di sini masuk kepada ya. Ini pengecualian. Jadi ada nanti penjelasan. Ini maka diartikan jangan gitu. Cuma yang menarik sini pelajaran, ini ka ini bentuk apakah? Coba. Damir. Fungsinya jadi apa? Dia jadi maf'ul. Fungsinya menjadi maf'ul. Misalnya fungsinya menjadi maf'ul, dilainkan sedikit. Sekarang kalau ini yahzum kan berarti fil mudhari. Sini apa kira-kira dibuat ini? Kan masdar dari qala yaqulu qaulan. Sekarang ini dibaca qaula, qaulu, qaulan. Qaula, qauli, qaulu. Qaula. Kenapa berani baca qaula? Sekarang ini kan fi'il mudhari. Mana fa'ilnya kalau yahzum? Yahzun. Yahzun. Yahzun huwa. Batu ama. Yahzum bukan huwa. Inilah fa'ilnya, qaulu. Jadi inilah yang jadi fa'ilnya qaulu itu. Kalau enggak ada qaulu di sini, sebab kalau dibuat huwa nanti qaulu jadi apa pula di sini? Lalu hum, kan qauluhum. Hum jadi apa gunanya? Maf'ul. Mana pula maf'ul? Kan nempel pada fa'il. Ini yang nempel. Qaulu itu bukan fa'il. Iya fa'il. Kalau fa'il kan berarti kata benda. Kan masdar. Domir. Damir, bentuk damir. Tapi fungsinya jadi apa? Kalau ini fungsinya jadi maf'ul nih. Tapi kalau hum fungsinya jadi apa? Dia nempel ke kata benda.
kepunyaan lah. Dia kan Atau domir tadi jawaban. ya tapi katakan maf'ul tadi kan. Enggak, tadi Enggak, kan malah dijawab domir. Salah, itu iya maf'ul. bentuk damir, tapi fungsinya di apa? Domir. Iya, itu bentuknya, fungsinya, jabatannya. Domir itu bukan artinya kepunyaan. Beda. Ya. Berarti fungsinya jadi kepunyaan atau mudhafun ilaih. Ini mudhafnya qaulu. Cuma dia menjadi fa'il dari yahzum. Ka ini menjadi objek. Ya. Jadi yahzun artis menyedihkan, hazan. Jadi di sini diartikan ini la jangan. Jadi jangan menyedihkan. Nah, bukan tidak ini. Semestinya kalau ilmu kita biasa dulu kan tidak. Jadi dan jangan menyedihkan akan engkau. Ini yang maf'ul jadi. Jadi jangan menyedihkan akan engkau Muhammad. Muhammad maksudnya apa yang menyedihkan engkau? Perkataan mereka. Perkataan itulah fa'il dari yahzum. Jadi jangan menyedihkan engkau perkataan mereka Muhammad. Gitu ya. Jadi hum ini adalah menjadi mudhafun ilaih. Ya, sama seperti Allah. Jadi menjadi mudhafun ilaih juga ya. Menjadi mudhafun ilaih. Nah, baru di sini anna. Coba apa bacanya? Ini izza. Coba. Anna. Annal. Langsung. Izza. Izzatal. Naam. Izzata. Terus. Lillahi. Ya. Anna izzata lillahi. Terus ini. Jami'an. Nah, ini belum belajar. Terus. Huwas sami'ul alimu. Ya. Huwas sami'ul alim. Nah, sekarang as-sami'u jadi apa? Sama di atas. Sami'u khabar. Kenapa khabar? Sama ini ya. As-sami'u jadi apa? Mudafun ilaih. Menjadi sifat. Sifat dari huwa. Sama ini. Tapi gajinya sifat. Tapi ini sayang karena belum kena undang-undang sebenarnya. Belum sampai undang-undang. Ini pun jadi apa? Sifat. Ya, sifat juga. Jadi ini sama ini. Jadi sini sebenarnya undang-undang kita tadi mesti tetap isim maf'ul hendaknya di belakang jadi sifat. Tapi ini karena mengambil ayat terbawa. Jadi wala yahzunka qauluhum annal izzata lillahi jami'an. Dan jangan menyedihkan, merusuhkan akan engkau Muhammad ucapan-ucapan mereka. Jadi gaya-gaya orang yang tidak percaya ke Muhammad jangan menyedihkan. Annal izzata akan bahwa sesungguhnya kemuliaan izzah milik Allah semua. Jadi Annal bagaimana? itu kan Pak, bukan inna kan di tengah-tengah ya Pak? Inna atau anna? Ini anna. Anna kan? Kan saudara inna juga. Iya, tapi di tengah-tengah kalimat. Ya, karena dia sudah tengah. Anna, ya, akan bahwa gitu. Jadi sebenarnya dia jumlahnya ini menjadi maf'ul juga semua sampai ke sini. Karena ini maf'ul juga, ini maf'ul itu 2. Nah, ini kan maf'ul juga jadi. Dan jangan menyedihkan akan engkau Muhammad ucapan-ucapan mereka. Akan bahwa sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah semuanya. Jadi izzah hanyalah Allah yang punya. Manusia nggak ada izzah-izzahnya. Segagah-gagahnya kalau sudah habis pensiun, sudah tua, habis rontok semua. Ba'anan menggagah tidak mungkin. Baru di sini huwas sami'ul alim. Jadi di sini huwas sami'ul alim itu dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, jadi contoh dari ini
agak menyalahi sedikit daripada peraturan dari berbentuk namanya suruh membedakan tentu ya. Tapi yang dibedakan itu antara aturannya di sini berbentuk-bentuk isim fa'il, mencari bahan. Tapi karena kita mengarah ke ayatnya, nanti mudah-mudahan lah bisa diselaraskan. Banyak undang-undangnya lagi. Ini satu menjadi sifat itu adalah isim fa'il, isim maf'ul. Nanti mungkin nomor 2 baru diterangkan lagi undang-undangnya. Kalau sifat itu mungkin sama-sama pakai alif lam, bisa menandai seperti ini. Ada beberapa tanda. Itu kalau belajar na'at man'ut atau sifat mausuf. Itulah peserta bahasa Arab Al-Quran yang dapat disampaikan. Memang selangkah demi selangkah, tapi memerlukan pengulangan ya, diulang-ulang. Ilahuna faqat intahaina nad'u ila Allah Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna hikmah wa taqwir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.